Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini Selasa 29 Juni 2021 kita masih hadir di tempat ini dalam rangka bincang seputar kesehatan yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Marti Ramadhan Tuwing SPA Konsultan Tumbuh Kembang tentang meraih masa emas anak dengan deteksi dini gangguan tumbuh kembang. Baik, untuk itu kegiatan ini juga live di RSUP Wahyuni Official. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini boleh follow akun tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami silakan kepada Ibu Dr. Marti Ramadhan Tuwing untuk membawakan materi tentang meraih masa depan anak dengan deteksi dini gangguan tumbuh kembang. Silakan, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita ingin sharing sedikit ya, Bapak Ibu sekalian, mengenai tumbuh kembang anak. Kita berada sekarang di rawat jalan, khususnya rawat jalan anak. Nah, topik kali ini mengangkat meraih masa emas, ya, dan bagaimana mendeteksi dini tumbuh kembang anak. Untuk saat ini, saya kira ibu bapak yang ada di sini pasti posisi anaknya bapak ibu mengalami sakit. Untuk saat ini karena berada di rumah sakit di rawat jalan. Artinya apa? Semoga hanya kondisi sakit, tapi tidak berdampak kepada aspek pertumbuhannya dan aspek perkembangannya. Baik, saya masuk dulu. Ya. Nah, apa itu anak? Anak sampai usia berapa ya, Bu ya? Ada yang tahu? Ya, anak itu sampai dengan usia 18 tahun. Sejak dalam kandungan. Kenapa? Dalam kandungan sampai 18 tahun ada sifat yang ditampilkan bertambah besar, bertambah ukurannya, dan bertambah kepandaiannya atau perkembangannya. Itulah yang dikatakan ya namanya anak. Nah, selama masa anak itu beda-beda. Ada waktu bayi, ada waktu balita, ada waktu dia sekolah, ya, kemudian masuk usia remaja. Setiap tahapan usia itu beda, 3 bulan beda, 6 bulan beda, dan seterusnya. Nah, jadi pasti anak adalah masa depan. Dan tidak apa? Masa depan orang tua, masa depan bangsa. Ya, jadi kondisi saat ini akan menunjukkan bagaimana negara kita ke depan 30 tahun memimpin negara kita ini. Nah, masa depan anak sangat tergantung kepada balita. Kok balita ya? Nanti kita tahu kenapa pentingnya balita diperhatikan. Nah, adanya masa waktu masih dalam kandungan, waktu dilahirkan anak, dan waktu setelah yang panjang ini akan berdampak kepada kesehatan fisik, mental, emosional, dan kecerdasannya. Nah, tentu setelah anak lahir, yang kita lihat sekarang ini, khususnya masa balita, tentu kita ingin tahu apa yang diperlukan anak kita supaya tetap terjaga kesehatannya. Yaitu yang paling penting adalah dengan pemantauan pertumbuhan,
perkembangan secara kontinu. Siapa ibu yang punya buku kaya? Setiap bulan bayi balita kita harus selalu ditimbang supaya tahu tumbuh normal atau tidak. Ada periode waktu kita anak periksa kepandaiannya, apakah anak saya ini normal atau tidak. Nah, itu yang sangat penting orang tua harus tahu, bukan hanya memperhatikan fisiknya. Banyak anak fisik normal tetapi kepandaian otaknya tidak sesuai dengan usianya. Kenapa itu terjadi? Banyak faktor yang terjadi, yang mana bisa pada saat masa intralatar, waktu masa hamil, waktu dilahirkan ada proses, tidak langsung menangis dan sebagainya, atau setelah lahir, termasuk bagaimana cara pengasuhan kita sehari-hari di rumah. Oke, lanjut. Nah, kita kembali, yang mana pertumbuhan anak? Bertumbuh berarti berat badannya, panjang badannya, dan tak kalah penting adalah lingkar kepalanya. Banyak orang tua tidak tahu lingkar kepalanya. Luar biasa lingkar kepala kita tahu, karena di situ ada otak yang kita mau tahu apakah tumbuhnya normal atau tidak. Ya? Nah, kemudian kepandaiannya, banyak sekali kepandaian anak yang kita mau tahu. Bagaimana gerak kasarnya? Dia bisa lompat tidak? Bisa angkat kepala tidak? Bagaimana gerak halusnya? Bisa menjepit, meraih benda tidak? Dan bagaimana punya bicara bahasanya? Ya, ingat, anak bukan diperhatikan bicara 12 bulan, tetapi sudah ada tahapan perkembangan bicara yang kita sudah bisa lihat di usia di bawah 12 bulan. Ya, nah, contoh di sini, yang mana anak dikatakan normal. Contoh, 12 bulan pertumbuhannya dalam arti berat badannya ya sudah berada di berat badan 90 kilo. Panjang badan berada minimal 75 cm. Kemudian lingkar kepalanya ada rentangan 44 sampai dengan 48 cm. Terus, bagaimana perkembangannya atau kepandaiannya? 12 bulan sudah bisa membantu di rumah, bukan konteks dicuci piring, kita ambil. Anak 1 tahun sudah mampu melekatkan, ambil yang ya. Kemudian sudah bisa buka pakaiannya dalam konteks celananya sebagaimana. Kemudian bicara bahasa sudah bisa mengatakan kakak, mama, mau, susu. Itu anak 12 bulan. Kemudian gerak kasarnya tidak bisa jalan atau berdiri tanpa pegangan, ataukah dari posisi bisa jongkok, bisa berdiri. Nah, mungkin ada punya anak 12 bulan ini, kalau tidak mencapai ini, maka anak itu dikatakan terlambat. Perlu dievaluasi apakah memang ada gangguan yang dialaminya. Ya, oke, lanjut. Terus apa yang dilakukan? Ya, banyak sekali orang tua pendidikannya bagus, tapi karena kesibukannya, tapi tidak tahu apa yang dilakukan. Contoh di sini, banyak ini ya, banyak orang tua dalam keseharian, mungkin karena sibuk, diberikannya gadget. Ibunya senang, karena bayinya tenang dan asik dengan permainannya itu. Tetapi bahayanya, lanjut, ya, ternyata dari penelitian bahwa 2 tahun pertama maka sangat optimal untuk membangun arsitek. Arsitek artinya bangunan-bangunan otak anak tersebut, sehingga dalam bentuk stimulasi yang diperoleh dari interaksi dengan orang tuanya, kemudian eksplorasi lingkungan, lalu aktivitas pemecahan masalah. Itu yang paling penting dari 2 tahun pertama kehidupan. Akan tetapi dengan adanya gadget, maka itu tidak sangat dianjurkan. Ya, banyak sekali orang tua
memberikan anak itu jadi untuk tenangnya, tetapi hal tersebut akan menghambat dia punya perkembangan. Ya, AP merekomendasikan tidak merekomendasikan menggunakan gadget di bawah 2 tahun. Apa yang dibutuhkan anak? Orang tuanya yang dekat sama anaknya. Oke, saya tampilkan. Lanjut. Kami punya data yang berkunjung di sini tahun 2016 sampai 2017, 1 tahun. 83 anak itu ada keterlambatan perkembangan umum. Artinya apa? Tidak bisa jalan, bicaranya belum jelas, ya, jadi ada gangguan perkembangan. Ternyata ada 12% terlambat bicara bahasanya. Ternyata saya telusuri apa penyebabnya. Menonton TV di usia ini. Di bawah 2 tahun sudah nonton. Apalagi durasi nonton yang lama, berjam-jam. Tidak ada hari tanpa waktu tanpa nonton. Berikutnya, interaksi orang tua yang terbatas. Karena mungkin dia sibuk, orang tuanya sibuk, sehingga anak hanya disuguhi dengan gadget supaya anaknya lebih tenang. Orang tua pun bisa beraktivitas kegiatan yang lainnya. Kemudian penggunaan gadget. Jadi sudah terbukti bahwa gadget tidak mendukung perkembangan anak bila mana digunakan di bawah 2 tahun. Oke. Jadi kita kembali, kalau begitu dokter, apa yang dibutuhkan wanita kita? Pertama, ya, saya mau tanya dulu. Kita sebagai orang tua, kapan kira-kira kita berkonsultasi ke puskesmas atau rumah sakit? Ternyata sebagian besar nanti kalau anaknya sakit. Kalau begitu, saya mengatakan kita tertinggal selangkah. Kenapa tertinggal selangkah? Karena tidak ingin tahu bagaimana anak pertumbuh perkembangnya. Tetapi orang tua yang cerdas adalah selalu berkonsultasi apa yang harus dilakukan agar anaknya tetap bertumbuh dan berkembang secara normal. Itu yang penting. Jadi, upayakan bahwa apa yang harus dilakukan untuk anaknya tetap tumbuh dan berkembang. Ya? Bisa mengatakan ini adalah orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingin tahu apa lagi saya lakukan untuk anak saya, apa lagi untuk anak saya, ya. Nah, jadi apa yang dilakukan pada kita sehari-hari ada 3 asuh, asik, dan asam yang terurai dalam kasih nutrisi yang bagus, ya. Tidak ada yang perubahan, kemudian kasih imunisasi, kalau sakit kapan diobati, ingat bahwa anak pun harus tidur yang cukup, ya, harus tidur yang cukup. Kemudian anak butuh bermain, dengan bermain dia bisa mengeksplorasi di sekitar lingkungannya, butuh pengasuhan yang bagus dari kedua orang tuanya. Kemudian penting adalah butuh pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, butuh rangsangan dari luar, ya, kemudian butuh aktivitas dan tempat tinggal yang baik. Jadi memang sangat kompleks kebutuhan anak kita sehari-hari. Nah, jadi sebaiknya sayangnya setiap anak itu secara teratur dilakukan pemantauan. Nah, wadahnya sudah ada di posyandu, ada di puskesmas, bisa dimanfaatkan untuk mengetahui anak kita, karena pasti kita ingin yang terbaik buat anak. Tapi untuk melakukan itu harus melakukan monitoring pada saat bayi masih dalam kondisi sehat, ya. Apa yang kita lakukan? Mantau perkembangan secara kontinu, ya, karena setiap tahapan usia beda perkembangannya.
Kemudian dengan itu manfaatkan buku KIA. Di buku KIA sangat kompleks, sangat banyak pengetahuan di situ, sehingga bisa kita mendeteksi dini gangguan perkembangan. Jadi manfaatkan, baca dan pahami buku KIA. Sangat luar biasa konten yang ada dalam buku KIA. Dia sangat luar biasa. Makanya harus dipahami dan itu bisa membuat anak kita lebih cerdas ke depan karena sangat luar biasa. Bagaimana pengasuhan, bagaimana bisa nutrisinya, imunisasinya, semua sudah tertuang di dalam buku KIA. Oke. Nah, di dalam buku KIA ini sudah ada namanya pemantauan pertumbuhannya. Jadi setiap anak harus punya berapa beratnya, umurnya, berapa panjang badannya, berat status gizinya, berat panjang badannya, berapa panjang badannya, dan demikian juga untuk lingkar kepalanya. Ini contoh anak dipantau, ya. Ini bagus tidak? Ini tidak bagus, ya. Berat badannya kurang, isinya pun tidak mulai awalnya kurang, menjadi lebih baik. Kemudian anak menjadi perangkat pendek. Akan kita lihat ternyata lingkar kepalanya juga kecil. Ini anak usia 1 tahun 2 bulan. Tetapi setelah diperiksa perkembangannya, Masya Allah, dia mengalami keterlambatan perkembangan. Ini usianya 1 tahun 2 bulan. Ternyata kepandaiannya baru 8 bulan. Ini sudah menunjukkan anak yang keterlambatan perkembangannya pasti akan berdampak kepada masa depannya. Bagaimana bersekolah kalau memang sudah mengalami keterlambatan perkembangan yang tertinggal seperti ini. Ya. Jadi, di mana masa emas yang kita cari saat ini? Nah, ada masa emas. Ini yang paling penting kita tahu bersama. Masa emas itu ada pada 1000 hari pertama kehidupan. Kalau kita ingin perpanjang, ada pada masa 6 tahun pertama kehidupan anak. Apa pentingnya di situ? Pertama, ada otak yang bertumbuh. Sehingga dalam kandungan sampai anak lahir, otak anak itu baru 25%. Kemudian pada usia 2 tahun sudah 80%, 6 tahun sudah 95%. Artinya 6 tahun sisa 5% otak anak itu sama kita dengan otak dewasa. Tapi coba kita lihat di sini 2 tahun. Akan kita lihat luar biasa pertumbuhan otak anak itu. Tapi saya tidak diisi dengan benar. Bila mana orang tua tidak tahu. Masa ini harus diisi dengan benar agar supaya bangunan sistem otak anak itu menjadi yang berkualitas. Nah, jadi masa belajar, masa emas akan membuat anak itu jadi hebat. Kenapa hebat? Tadi pusat sekali pertumbuhan otaknya. Nah, di situ ketika anak belajar dari lingkungannya, maka kita akan mendapatkan semakin kompleks sistem otak yang terbentuk, semakin besar kapasitas anak itu belajar sehingga mengembangkan berbagai kemampuan hebat lainnya anak tersebut. Ya. Nah, jadi otak yang hebat sebagai dasar pembentukan anak masa depan, ya. Jadi membentuk dan mematangkan sel, membentuk ketegangan koneksi sel. Apa yang dibutuhkan? Selama masa tumbuh kembang anak, maka dibutuhkan, ya, nutrisi, dibutuhkan stimulasi. Nah, stimulasi itu apa? Kegiatan interaktif. Ingat, interaktif. Banyak sekali orang tua banyak bedanya anak, tetapi anak itu main sendiri, tidak ditemani, tidak interaktif, sehingga pada saat anak melihat objek itu tidak mengetahui apa itu.
Jadi buku interaktif buat menarasikan apa yang dilakukan anak tersebut, ya. Jadi interaksi antara orang tua dengan pengasuh, kemudian merangsang anak untuk melakukan berbagai kemampuan, sehingga kesempatan anak itu belajar itu lebih luas. Nah, jadi apa yang paling penting diperlukan pada masa anak sampai masa emas? 4. Anak butuh untuk siap diberikan stimulasi yang efektif. Ya, yang kedua, ingat pada masa kehidupan pertama waktunya sangat singkat dan terbatas. Jadi tolong dimanfaatkan waktu singkat tersebut. Berikutnya, efek simulasi apakah itu bagus atau jelek, maka itu akan berdampak kepada ya, jangka panjang yang bersifat permanen. Jadi anak itu di masa depannya, di masa kritis sangat tergantung kita bagaimana simulasinya. Kalau jelek maka akan timbul jelek, kalau bagus maka akan timbul bagus. Tapi bahayanya apa? Akan bersifat permanen dan berdampak kepada jangka panjang masa depan anak kita sendiri. Ya, maka banyak kritis itu sangat penting untuk membangun kognitif, emosi, sosial dan gerak pasar dan gerak halus. Nah, kita kembali ke otak. Otak yang mampu berubah sangat penting. Ya, secara konsep akan berubah secara fisik maupun secara fungsional. Tergantung kita apakah menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Jadi dia menerima tergantung apa yang diperoleh dari lingkungannya. Nah, pada masa krisis, ya, terjadi pertumbuhan dan perkembangan otak atau proses yang sangat dinamis dan terus berubah. Nah, semakin tinggi rasanya dan kesempatan akhirnya semakin kurang menurut ancaman itu dan memanfaatkan kesempatan semakin maksimal. Simulasi akan mendapat masuk kepada pihak yang terbentuk, berulang dan konsisten akan membuat simulasi terbaik. Bahayanya, kalau tidak digunakan, maka akan terjadi satu keguguran. Jadi, kalau tidak pernah digunakan simulasi itu, otaknya akan gugur dan tidak akan terbentuk bangsa tersebut kalau tidak ada lakukan satu simulasi. Jadi, apa yang akan dibuat pada perkembangan otak? Dia akan terhenti oleh karena saudara otak kita atau dipengaruhi oleh lingkungan yang membuka tempat anak tersebut. Apa yang membuka mengeksplorasi dan membuka lingkungan melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, perubahan, penglihatan, dan tangan. Jadi jangan dibatasi. Ini ada kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungannya dengan kita berbagai rasa dan lingkungannya. Ya. Nah, yang penting adalah yang sangat harus diberikan dengan sengaja. Artinya tidak membiarkan anak itu tumbuh tanpa dirangsang. Tumbuh seadanya saja, tapi harus benar-benar sengaja. Ya, jadi yang penting adalah rangsangan harus diberikan dengan sengaja, tidak secara kebetulan. Yang kedua, semakin banyak otak digunakan, maka semakin banyak tumbuhnya dan semakin mampulah bayi anak tersebut. Otak tumbuh karena digunakan, bukan karena jadwal dijadikan sebelumnya. Artinya walaupun ada genetik, tapi kalau tidak pernah digunakan, maka otak itu tidak akan berkembang kepadanya. Nah,
Dan itu tidak berpikir bagaimana caranya dokter ya. Nah, yang Anda lakukan adalah ya, kasih stimulasi, ya, suatu kegiatan eksplorasi dan lingkungan. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dicium, bisa itu dirasakan, maka itu akan membentuk kabel-kabel atau sinap-sinap yang menghubungkan antara otak dengan yang lainnya. Dampaknya apa? Anak kita akan membangun fondasi ke depan. Bagaimana dia belajar, bagaimana tentang kesehatannya dan kehidupan yang akan sukses. Jadi sangat penting menjaga bagaimana anak itu beri stimulasi yang sesuai untuk membangun masa depannya. Nah, ini kita contoh apa yang kita lakukan kalau anak kita bisa hanya 6 bulan. Tidak perlu membutuhkan barang-barang yang mewah. Tak perlu. Yang dibutuhkan orang tuanya, apa yang kita lakukan adalah ciptakan dalam suasana rumah ada momen di mana ada warna yang kontras, ya. Kemudian bisa anak itu melihat wajahnya di cermin, ya. Kemudian lihat gambar, ada permainan bentuk berbuka suara atau isi-isi dibunyikan, akan menyentuh dia, sentuhannya, ya. Nah itu karena apa? Seiring dengan apa yang terjadi di dalam otak. Yang pertama adalah sensori, tapi itu pendengaran dan penglihatan. Jadi stimulasi itu, ancaman itu disesuaikan dengan kondisi otak yang dibutuhkan untuk mengalami satu sinapsos genesis atau membentuk kabel-kabel. Nah, contoh kita di sini, anak ini buka mulut. Kenapa buka mulut? Karena rangsangannya orang tuanya membuka mulut. Ini luar biasa salah satu titik mulut untuk anak tersebut. Ya, oke. Ini mungkin ya tidak perlu barang mahal. Anak ini stimulasi rangsangan pendengarannya, sentuhan mamanya, tatap matanya, wajahnya, dia berinteraksi, sentuhannya, kemudian ini merupakan satu stimulus yang digunakan untuk anak di usia 6 bulan. Jadi memang dibutuhkan interaksi. Anak tidak main sendiri, tetapi interaksi dengan orang lain dalam lingkungan rumahnya. Nah, bagaimana dengan 1-2 tahun itu diperlukan? Bisa botol-botol kita susun di rumah, dipukul-pukul, itu tambahan sedikit pendengaran. Kemudian panci mau dipukul-pukul, itu luar biasa membangun yang punya perkembangan tersebut. Ya, kemudian kalau di luar rumah main bola. Apa yang terangsang tersebut adalah sudah mengarah kepada kognitif fungsionalnya untuk membangun tersebut. Ya, kemudian 2-4 tahun apa dilakukan? Maka berkembang ke motorik halusnya. Jangan pernah dimarahi anak kalau dia mencoret-coret. Nah ini memang bagian perkembangannya. Jadi dia mencoret-coret, maka sesuai dengan area otak yang berkembang, yaitu mengenai hard cognitive function yang sangat tersebut. Jadi kuncinya kasihlah stimulasi anak sesuai dengan otak yang berkembang dibutuhkan pada pertumbuhannya. Ya. Nah, negara kita sudah memfasilitasi, ya, dari puskesmas, rumah sakit atau di posyandu, setiap ibu hamil sudah memiliki buku kaya. Jadi mereka bisa mendeteksi, melakukan satu melihat di buku kaya kondisi kesehatan ibunya dan kesehatan bayinya. Di buku kaya sangat luar biasa di situ. Bisa kita melihat bagaimana ibu memberikan kasih sayang untuk anaknya. Contoh di sini sampai 6 bulan, kemudian bagaimana ibunya tersebut memeriksa sendiri anaknya, normal atau tidak. Adanya gangguan di sini, maka dia bisa berkunjung ke puskesmas untuk memeriksa kembali apakah memang anaknya dalam kondisi normal untuk usianya atau tidak. Ya. Jadi kandungan dan sakitnya sampai 6 bulan, ada cara yang akan dilakukan. Kemudian kita akan mencontrol apakah anak kita normal atau tidak untuk usianya. Ya. Nah, 5-6 tahun, nanti sebenarnya sepeda. Ya, berikan stimulasi agar bermain sepeda, bantu anak, ya, melakukan kegiatan, minta anak apa yang dilakukan, anak ajari melempar, agar anak mulai warna, huruf,
Ajari anak untuk membantu dalam melakukan kegiatan seperti daftar bahan makanan. Ajari anak konsep waktu, ya, tahun, bulan, dan kesemuanya itu ada dalam bukunya, bisa dimanfaatkan, bisa lakukan, diimplementasikan kepada anak kita. Dan di situ pun ada cara menilainya. Oh, anakku belum berjalan lurus. Oh, anak saya belum bisa menggambar 3/4. Anak saya belum bisa untuk kata lawan. Kalau ada konten yang bisa dilakukan, maka itu membuat Anda berkonsultasi kepada dokter selanjutnya. Itu dievaluasi. Ya? Nah, jadi tiba kita pada kesimpulan, ini anak sedang dalam kandungan sampai usia dalam 18 tahun. Pertumbuhan perkembangan anak sama jika sesudah usianya itu patokan karena setiap tahapan usia beda kemampuan perkembangan. Bila mana tidak sesuai atau lebih mudah maka dikatakan terlambat. Kemudian anak butuh pemantauan secara rutin untuk mendeteksi gangguan perkembangan. Jadi inilah kebutuhannya. Janganlah nanti berkontak dengan puskesmas, rumah sakit kalau anak itu lagi sakit, maka itu adalah ketinggalan. Tapi karena ini masa depan, maka harusnya untuk pertanyaan apa yang harus dilakukan untuk tetap ada terjaga ketika perkembangannya. Kemudian manfaatkan masa emas, nah, sebagai cikal bakal anak menjadi generasi penerus yang berkualitas. Kenapa masa emas? Karena di situ otaknya sangat butuh besar dan membutuhkan semua nutrisi, stimulasi dari lingkungannya. Dan kalau terjadi kerusakan, maka itu bisa berdampak kepada masa depan anak tersebut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak dok, penjelasannya sangat luar biasa. Dan tentunya sudah banyak pertanyaan dok. Sudah ada berapa dari live IG, ini saya bacakan dulu pertanyaan pertama. Anak saya juga 15 bulan, berat badan cuma 8,8, tinggi badan 79. Apakah ada pengaruhnya global delay dengan kecerdasan otak jika dewasa nanti? Boleh dok, silakan langsung dijawab. Ya, terima kasih, pertanyaan sangat bagus ya. Jadi anaknya usia 18 bulan, ya, dengan berat badan 8,8. Tadi sudah saya paparkan bahwa anak 1 tahun saja atau 12 bulan berat badan itu kisaran 90 kilo. Berarti ibu sudah bisa menilai bahwa pertumbuhan anak kita semakin berkurang. Ya, kita harus urus pertumbuhannya. Karena jelas dia sudah berada pada gangguan pertumbuhan badannya tidak sesuai. Nah, bagaimana dengan katakan global delay? Artinya, apa itu global delay? Pada saat pemeriksaan, mungkin ada gangguan tidak sesuai perkembangannya dalam aspek gerak kasar, ya, tidak sesuai dalam bicara bahasa atau persoalan sosialnya. Maka intinya ada keterlambatan perkembangan. Nah, bagaimana anak ke depan? Kalau tidak segera diatasi, maka sangat jelas akan berdampak ke periode berikutnya. Mungkin akan kita menyukai terhadap perkembangan bicara bahasa, ya, yang mana modal utama juga untuk masuk ke proses pendidikan. Jadi harusnya anak ini harus segera evaluasi dulu ke arah mana penyakit atau banyak, kemudian segera intervensi dan evaluasi. Yang menentukan anak itu mungkin karena usia 18 bulan sebenarnya masih dalam periode masa kritis, artinya masa untuk segera diintervensi. Biasanya bila tidak ada gangguan organik, mungkin yang ini bisa mendapatkan penyakit yang ya, kira itu. Oke dok, terima kasih, jawabannya bagus sekali. Masih ada? Baik, masih ada, ya, ada banyak pertanyaan dari IG. Baik, Bapak Ibu di sini ada yang ingin bertanya? Coba Sebelum kita lanjut lagi pertanyaan dari live masih IG. ada di bawah, Ada?
Iya. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya dok. Oke, baik, saya bacakan. Bayi 13 bulan, berat badan 8 kilogram dan tinggi badan 72 cm. Apakah kurang atau normal? Baik. Oke dok. Ya, saya 13 bulan, panjang badan. Kalau 13 tahun, kita masih tidak istilah panjang badan ya. Karena memang itu dalam posisi baru. Dengan panjang badan 17 cm. Kita plot dari pertumbuhannya, itu ada terdeteksi kayaknya dia perawatan pendek. Apalagi beratnya juga masih di bawah 90 kilo. Dia masih 8 kilo. Nah, walaupun anak ini kita plot pada badan panjang badan dengan berat badan panjang badan akan terdeteksi lebih dinilai. Tetapi anak ini perawatannya pendek dan berat badan per umumnya itu kurang. Jadi saya sarankan ini butuh perubahan intervensi karena kondisi pertumbuhannya di dalam kondisi normal. Nah, bahayanya yakin nanti akan berdampak juga pada pertumbuhan otaknya. Karena bagaimana mau tumbuh otaknya bagus, sedangkan asupan nutrisinya pun baik kuantitas atau kualitas itu tidak terjamin. Ya, jadi untuk anak usia yang berusia berada 13 bulan dengan panjang pada 70 cm, sepertinya anak ini masuk dalam kategori perawatan pendek. Ya, kira-kira. Oke, baik dok. Ini masih ada lagi pertanyaan dok. Sepertinya di IG ada banyak pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya, apa ada dampak negatif jika anak 28 bulan masih ASI karena tidak mau susu formula? Gimana tipsnya agar mau minum susu formula? Apakah normal jika usia 28 bulan baru bisa merangkai 2-3 kata dengan jelas? Silakan dok. Ya, ini ada konsultasi ya. Ada 28 bulan, berarti 2 tahun bulan ya, 2 tahun 6 bulan, 2 tahun setengah. Untuk aspek perkembangan secara bahasa, boleh itu anak sudah bilang, saya minta kue, mau pergi, itu sudah normal. Kita lagi berapa kosakata. Maka jika anak bapak itu sudah mengatakan mau minta susu, maka itu sudah normal. Tetapi yang kedua, bagaimana dengan masih ASI 1-2 tahun? Ya, ASI yang memang sangat dianjurkan ASI sampai dengan 2 tahun. 6 bulan pertama adalah ASI eksklusif dalam konteks ASI stok. Kemudian setelah 6 bulan maka ASI dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI. Kenapa disebutkan makanan pendamping? Karena ASI memang tidak mencukupi untuk pertumbuhan anak. Satu sisi anak membutuhkan banyak untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, bagaimana menyikapinya? Ya, harusnya 2 tahun yang memang ASI itu tidak cukup lagi untuk pertumbuhan anak. Mungkin lebih banyak kepada aspek psikologinya, anak merasa nyaman, masalah senang, dan dengan ibunya. Mungkin solusinya adalah perhatikan inspeknya sehari-hari melalui makanan yang sehat agar tetap terjaga dan perhatikan kualitasnya. Nah, biasanya memang anak yang masih eksklusif 1-2 tahun untuk minum pengganti ASI biasanya tidak familiar. Karena rasanya tidak familiar dan bagaimana. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa memodifikasi berbagai sumber nutrisi dari makanan sehari-harinya. Ya, makanan sehari-harinya. Tapi jika ada mendapatkan berat badan kurang, maka sewajarnya dengan konsultasi kepada yang kompeten agar bisa memberikan solusi yang terbaik kepada itu. Ya, kira itu. Ada satu lagi dok, pertanyaannya boleh dok?
Ini pertanyaannya juga dari IG. Izin bertanya, jika kita mendeteksi anak ada keterlambatan pertumbuhan fisik, lalu apa saja yang harus dilakukan? Silakan Dok. Dalam konteks pertumbuhan fisik, kita selalu memikirkan 3 konteks: berat badannya, pertumbuhan kepalanya, dan pandangannya. Itu selalu satu kesatuan karena fenomena pada anak. Masih ada lagi kegagalan fisik yang lain mungkin kepala kecil, ada lainnya. Nah, kuncinya adalah Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah konsultasi, ada buku ayat di situ. Kuncinya adalah mengukur secara kontinu, mengukur indikator, artinya memasukkan ukuran menjalankan proses yang telah kita. Jika mana menemukan dalam konteks yang rendah, maka lapisan masyarakat segera berkonsultasi untuk bagaimana solusi yang diberikan anak tersebut. Ya, karena itulah gunanya dengan menggunakan ini, karena kita ingin orang tua sendiri secara mandiri melihat anaknya bagaimana kondisi dan maka saya katakan tadi, manfaatkan benar-benar buku kalian itu sangat luar biasa. Sudah mewakili pengetahuan tentang bagaimana pertumbuhan anak dengan perkembangan. Cuma yang saya lihat masyarakat, buku kalian itu tidak dibaca, malah dikasih anak yang kegiatan ngapain dan sore-sore. Tolong untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak kita sekalian dan berbentuk ke depan. Baik Dok, luar biasa sekali. Apresiasi dari Bapak Ibu yang ada ikut live IG juga sangat luar biasa. Banyak yang bertanya kepada dokter. Baik Bapak Ibu di sini ada yang ingin bertanya? Ada? Terkait dengan materi yang dokter tadi bawakan mungkin atau pengalaman kita sehari-hari boleh langsung ditanyakan. Ada Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada mungkin untuk hari ini cukup dulu. Dok ya, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara kami dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk dokter-dokter Natira yang sudah memberikan informasi kepada kita semua terkait bagaimana meraih masa emas anak dengan deteksi dini gangguan tumbuh kembang. Baik Bapak Ibu, kami himbau juga, kita masih ada di era pandemi COVID-19. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan air mengalir, sabun atau hand sanitizer, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilisasi atau interaksi untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 khususnya di wilayah Indonesia Timur. Baik, saya Lydia mewakili tim promosi kesehatan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Terima kasih Ibu. Terima kasih Dok.